Selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan malam pada program BP Mukpel Sumut Aceh. Bersama saya Diaken Nyonya Junior Siregar Sirait dari GPIB Jemaat Maranatha Pematang Siantar. Kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas naungan dan lindungan-Mu sepanjang hari ini. Engkau bersama dengan kami di dalam segala kegiatan dan aktivitas kami. Dan pada malam hari ini, kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan. Berfirmanlah Engkau, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Yesus Putra-Mu yang tunggal, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Nats bacaan kita pada malam hari ini diambil dari kitab Amsal 4 ayat 10 sampai 13. Demikian. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sebelum kita tertuju kepada nats ini, baiklah kita melihat dulu bagaimana penulisan kitab Amsal ini. Kitab Amsal ini adalah ditulis oleh Raja Salomo bin Daud yang menyingkap realita dalam dua maksud, yaitu satu, perumpamaan antara gambaran dan kenyataan tentang pemeliharaan kehidupan. Dan yang kedua, suatu karya yang menjembatani perbandingan dua gagasan. Kedua realitas inilah yang disingkap oleh kitab Amsal. Dan adapun tujuan penulisan kitab Amsal ini ada 3. Yang pertama adalah untuk mengetahui hikmat dan didikan. Dan yang kedua, merupakan bentuk pendidikan bagi orang yang belum berhikmat. Dan yang ketiga, menambah pengetahuan bagi mereka yang bijaksana. Dari tujuan penulisan kitab Amsal ini, kita semakin mengerti bahwa kitab ini ditujukan kepada semua kalangan. Baik itu kalangan muda, kalangan tua, bahkan untuk yang belum pintar dan juga yang sudah pintar. Bahkan kepada orang yang sudah dianggap bijaksana, kitab Amsal sangat berperan dalam hidupnya, yaitu untuk menambah pengetahuannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi judul renungan kita pada malam hari ini adalah berusahalah berjalan lurus. Sekali lagi kami bacakan, berusahalah berjalan lurus. Sesulit apakah berjalan lurus itu? Sehingga penulis Amsal harus menasihati dan mengingatkan kita untuk berjalan lurus. Bukankah jalan lurus itu lebih menyenangkan daripada jalan berliku? Dan apakah yang diminta atau yang diharapkan oleh penulis Amsal ini dari kita semua? Dalam kitab Amsal yang sudah kita baca, jelas dikatakan agar kita mendengarkan nasihat untuk memperoleh panjang umur. Masihkah kita merindukan nasihat di dalam hidup kita ini?
Mendengarkan nasihat bukanlah suatu hal yang baru bagi kita, baik dari orang yang terdekat maupun dari orang lain. Dan yang jelas, nasihat itu diberikan orang kepada kita adalah karena orang tersebut sayang kepada kita, dan bukan karena benci. Dan soal pelaksanaan dari nasihat itu tergantung kita masing-masing. Apakah kita merasa nasihat itu penting atau tidak? Di dalam bacaan kita ini ayat 10, kita diingatkan untuk mendengarkan nasihat dan mengindahkan di dalam hidup kita. Dan Amsal juga mengingatkan siapa yang mengindahkan nasihat dalam hidupnya akan mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Apakah berkat yang luar biasa itu? Yang pertama adalah Tuhan memberikan umur yang panjang bagi kita. Itu terdapat dalam ayat 10b. Dan yang kedua, Tuhan akan memimpin jalan hidup kita agar tidak terhambat dan tidak tersandung. Ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Dari bacaan kita pada malam hari ini, kita semakin mengerti bahwa jika kita setia mendengarkan nasihat dan didikan dari Tuhan, kita akan semakin berhikmat dan berpengetahuan yang lebih, dan kita mengerti jalan Tuhan yang akan kita jalani dalam kehidupan ini, yaitu jalan lurus yang tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan yang jelas, mari kita nikmati jalan lurus bersama Tuhan dan jangan mengambil jalan pintas sesuai keinginan kita. Sesuai dengan apa yang tertulis di sini, kami teringat dengan cerita seorang teman majelis begini. Sewaktu aku SMP sampai SMA, aku punya teman yang sehari-harinya selalu kami bully atau kami ejek, karena dia tidak pernah ikut dengan cara bermain kami. Kalau kami sama-sama pulang sekolah, dia sendiri jalan terus menuju rumahnya. Demikian juga mau ke sekolah, jalan terus menuju sekolah. Dia tidak pernah mau kami ajak bolos atau membelot mengambil hasil ladang orang yang ada di sekitar jalan. Walau bagaimanapun cara kami membujuknya, dia tetap tulus berjalan. Dan demikianlah seterusnya. Dan lama-kelamaan akhirnya kami malu, dan kami pun mengikut dia. Dan saat ini, setelah kami tua dan berhasil, ternyata pangkat dialah yang lebih tinggi di antara kami. Lalu saya berpikir, itulah buah dari berjalan lurus itu. Itu adalah suatu kenyataan. Apakah hubungan nasihat dari kitab Amsal ini kepada kita pada masa kita menghadapi pandemi virus Corona 19 saat ini? Mari kita setia untuk mendengar dan melakukan perintah dan nasihat untuk memutus rantai penyebaran virus Corona 19 dengan tetap setia mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah kita. Jangan bosan dan jangan jenuh, tetapi tetaplah setia dengan aturan protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Sayangi hidupmu, sayangi keluargamu, sayangi lingkunganmu, dan tetaplah berjalan lurus pada peraturan, jangan menyimpang, agar kita mendapat umur panjang dan tidak tersandung akan masalah kehidupan ini. Hendaklah kita mendengar, berbuat, serta menjadi teladan dalam lingkungan sekitar kita ini. Amin. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap terima kasih kepadamu atas semua yang telah kau katakan dan lakukan kepada kami hari ini. Biarlah kiranya firman-Mu yang kami dengar malam ini tetap tinggal dan menguasai hati kami. Dan kiranya Engkau tetap memberkati semua pelayanan yang dapat kami lakukan sebagai presbiter. Bekali kami untuk semakin berhikmat dalam segala tugas dan pelayanan kami. Berilah kiranya supaya besok kami dapat kembali ke tengah-tengah kegiatan kami sehari-hari di dunia ini dengan melihat dan menilai segala sesuatu dalam terang-Mu. Kiranya ya Tuhan, bantu kami dalam negara kami ini saat menghadapi masa-masa sulit kami, khususnya menghadapi COVID-19 ini yang semakin banyak korban. Kiranya hanya Engkaulah yang dapat memulihkan negeri kami ini. Hanya kuasa-Mu lah yang dapat kami andalkan saat ini untuk melindungi kami dalam kehidupan ini. Ya Tuhan, kiranya besok hari kami tetap berjalan mengikut jejak-Mu, dan hendaklah Engkau tetap memberkati tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin.